Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat pagi, Shalom. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan secara bersama-sama. Lieve mensen, goedemorgen, Shalom. Voordat we samen Bijbel lezen, laten we samen bidden. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang tetap setia di tengah-tengah ketidaksetiaan kami. Kami bersyukur atas hari ini, hari Minggu, hari perhentian, di mana kami boleh berjumpa kembali secara virtual untuk mendengar dan merenungkan kebaikan-Mu di dalam firman-Mu. Datanglah Tuhan, terangilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mendengar, agar kami dapat mengerti, dan agar kami dapat memelihara firman-Mu dalam hidup setiap hari. Dalam Kristus Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari dalam Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. De schriftlezen vandaag kunnen we naar het evangelie van Mattheus 5 vers 1 tot en met 12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Mattheus 5 vers 1 tot en met 12. Jezus geeft op de bergles aan zijn leerlingen. Toen Jezus de grote groep mensen zag, klom hij de berg op. Daar ging hij zitten. Zijn leerlingen waren hem gevolgd. Jezus begon de les te geven. Hij zei: "Het is heerlijk voor je als je begrijpt dat je God nodig hebt, want dan zul je koninkrijk van God mogen binnengaan. Het is heerlijk voor je als je verdrietig bent, want je zal getroost worden. Het is heerlijk voor je als je vriendelijk en geduldig bent, want dan zul je de aarde erven. Het is heerlijk voor je als je hongert en dorst hebt naar rechtvaardigheid, want je honger zal gestild worden. Het is heerlijk voor je als je goed en vriendelijk bent voor andere mensen, want dan zal God voor jou ook goed en vriendelijk zijn. Het is heerlijk voor je als je leeft zoals God het wil, want dan zul je hem zien. Het is heerlijk voor je als je vrede probeert te maken en te bewaren, want dan zul je kind van God worden. Het is heerlijk voor je als je het woord vervolgt, omdat je leeft zoals God het wil, want je zal het koninkrijk van God mogen binnengaan.
Het is heerlijk hoe je als je mensen je uitschelden, belachelijk maken, vervolgen en allerlei leugen over je vertellen, omdat je in mij gelooft. Wees er blij over, want je zal er in de hemel een grote beloning voor je krijgen. Want op dezelfde manier zijn vroeger ook de profeten vervolgd. Demikianlah firman Tuhan, saudara-saudara. Berbahagialah kita semua yang boleh mendengarkan firman Tuhan ini serta mau memeliharanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setiap orang percaya atau setiap kita pasti ingin menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Diberkati di dalam kehidupannya. Berkat itu diartikan bermacam-macam, saudara-saudara. Ada yang mengartikan berkat itu dengan hal-hal materi, sehingga menjadikan orang yang diberkati oleh Tuhan identik dengan menjadi orang yang kaya secara materi. Ada yang mengidentikan berkat dengan kesehatan secara fisik, sehingga orang yang kuat dan sehat secara fisik menurut mereka adalah orang yang diberkati Tuhan. Gemeente Jezus Christus, ieder van ons gelooft in het willen zijn van een persoon gezegend door God in zijn leven. De zegeningen worden op verschillende manieren geïnterpreteerd. En sommigen interpreteren zegeningen met materiële dingen, zodat een door God gezegend persoon identiek is aan een materieel rijk persoon. Er zijn mensen die zegeningen identificeren met lichamelijke gezondheid. Dus mensen die sterk en fysiek fit zijn gezegend door God. Jadi ada bermacam-macam pendapat dan penafsiran bisa diberikan terhadap hidup yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaan di sini adalah, apakah sebenarnya yang dimaksud dengan hidup yang diberkati Tuhan itu? Dan siapakah orang-orang yang masuk dalam seleksi firman Tuhan yang adalah orang-orang yang diberkati? Gemeente Jezus Christus, er kunnen verschillende meningen en interpretaties worden gegeven over het leven gezegend door God. Maar de vraag is hier, wat wordt precies bedoeld met een leven dat door God is gezegend? En wie zijn degenen die selectie van God wordt binnengegaan? Gezegend mensen. Coba mari kita lihat bersama-sama, saudara-saudara, apa yang dikatakan Yesus dalam khotbah di bukit yang diberi judul ucapan bahagia. Yang merupakan gambaran di mana Yesus melukiskan gambaran yang menyeluruh tentang menjadi murid itu. Mungkin sebagian orang menganggap bahwa terlalu ideal untuk masuk di dalam kriteria yang Yesus katakan ini. Apalagi jika diperhadapkan dengan situasi yang sementara kita alami. Keadaan yang sementara kita alami secara pribadi maupun keluarga. Dalam konteks dunia sekarang ini. Rasanya sulit untuk membuktikan ucapan bahagia ini dalam hidup sehari-hari. Gemeente Jezus Christus, laten we samen kijken naar wat Jezus zei in de preek op de heuvel, die de titel Gelukkig worden heeft gekregen. Dat is een blad waar Jezus een allesomvattend beeld schetst van die discipel te zijn. Misschien denken sommige mensen dat het ideaal is om in dit criterium te passen
Vooral wanneer we worden geconfronteerd met de situatie die we ervaren, de situatie die we persoonlijk of familie ervaren en de context van de wereld van vandaag. Lijkt het mogelijk om deze gelukkig woorden te bewijzen in de context van dagelijks leven. Sebenarnya ajaran Tuhan Yesus, saudara-saudara, tentang ucapan bahagia ini bukanlah hal yang baru kita dengarkan. Ucapan tersebut bisa dijumpai juga dalam Mazmur 1 ayat 1 yang berbunyi, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Dalam Mazmur 32 juga ayat 1 dan 2, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Nah saudara, namun apakah sebenarnya yang dimaksud dengan ucapan bahagia itu? Kata berbahagia berasal dari kata Yunani, makarioi. Dalam berbagai terjemahan, maka kata makarioi ini artinya diberkatilah. Eigenlijk zijn Jezus leringen over geluk spreken niet nieuw. Deze woorden zijn te vinden in Psalm 1 vers 1. Zalig zijn degenen die wandelen volgens de raad van goddelozen. En in Psalm 32 ook zij, vers 1 en 2. Zalig zijn degenen die vergeven zijn voor hun overtredingen. Zalig zijn mensen wiens fouten God niet telt. Maar wat wordt er precies bedoeld met vrolijke woorden? Het woord gezegend komt van het Griekse woord makarioi. En de verschillende vertaling betekent het woord makarioi gezegend. Mari kita lihat saudara-saudara bersama-sama, ada 8 ucapan bahagia ini. Laten we even kijken naar deze 8 vrolijke woorden. Yang pertama saudara-saudara, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Ten eerste, gezegend zijn degenen die arm zijn voor God, omdat zij de meester zijn van het koninkrijk van de hemel. Nah saudara, dalam konsep pengertian kita, kemiskinan diartikan secara materi dan psikis, yaitu orang yang tidak punya uang dan mengalami kesusahan dalam hidup. Lalu apa maksud Tuhan Yesus dengan kata miskin itu? In ons begripkonsep wordt armoede materieel en psychologisch geïnterpreteerd. Dat wil zeggen, mensen die geen geld hebben en moeilijkheden in het leven ervaren. Wat bedoelt de Heer Jezus dan met het woord arm? Dalam perjanjian lama, saudara-saudara, kata miskin menunjuk kepada orang-orang yang tertekan, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berdaya. Sehingga untuk menyelamatkan mereka dari ketidakberdayaan mereka, mereka berharap kepada pertolongan Tuhan yang membebaskan dan menolong mereka. Saudara bisa baca dalam Mazmur 34 ayat 7. Ketergantungan dan kerendahan hati kepada Allah adalah kepunyaan mereka. Oleh karena itu saudara-saudara, kata berbahagialah orang yang miskin mempunyai konsep perjanjian lama yang merupakan akar dari ucapan bahagia. Dengan demikian, miskin di hadapan Allah berarti mengakui ketidakberdayaan dan datang dalam sikap ketergantungan kita secara rohani di hadapan Allah. Gemeente Jezus Christus, in het Oude Testament verwijst het woord arm naar mensen
die depressief, zwak en hulpeloos zijn, zodat ze om hen te redden van hun hulpeloosheid hopen dat God hulp hen bevrijdt en hulp. In Psalm 34, vers 7. Een afhankelijkheid en nederigheid van God is van hen. Daarom is het woord gezegend de persoon. Het concept van het Oude Testament mag hebben, wat de woorden is van gelukkige woorden. Arm zijn voor God betekent dus machtelijkheid en kom in houding van ons gevoel van afhankelijkheid kerkelijk voor God. Yang kedua, saudara-saudara, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Zalig zijn degenen die rouwen, omdat ze getroost zullen worden. Nah, saudara, ada 3 jenis duka cita yang ditunjuk oleh Alkitab atau yang diartikan oleh Alkitab. Yang pertama adalah duka cita alami karena kehilangan sesuatu yang berharga atau disayangi. Tidak punya pengharapan, kesusahan dalam keuangan, dan sebagainya. Hal yang kedua, duka cita dari orang berdosa yang merasa putus asa dan mempunyai duka cita yang sangat mendalam. Ia menolak untuk dihiburkan, merasa penyesalan yang mendalam seperti yang terjadi dalam diri Yudas. Yang ketiga, saudara-saudara, duka cita ilahi. Di sini Roh Kudus menjadi penghibur yang menguatkan. Berduka cita karena kehilangan sesuatu yang dikasihi, tetapi berharap pada keyakinan akan Allah. De Bijbel wijst op 3 soorten verdriet. Het eerste is het natuurlijk verdriet om iets waardevols of geliefde te verliezen, zonder hoop, financiële moeilijkheden. De tweede is de verdriet van zondaar, die zich hopeloos voelen en heel die verdriet hebben. Hij weerkeerde getroost te worden, zoals Judas had ervaren. Ten derde, gemeente, goddelijk verdriet. Hier is de Heilige Geest en bemoedigende trooster. Rouwen over het verlies van iets waar hij van hield, maar hopen op geloof in God. Nah, saudara, dari konteks yang kita baca tadi dapat kita lihat dengan jelas bahwa orang-orang yang mendapatkan janji di sini bukan karena mereka yang berduka, karena kehilangan yang dikasihi, tetapi duka cita diartikan sebagai bentuk karena rasa berdosa, rasa penyesalan yang mendalam akibat perbuatan dosa, dan membutuhkan pembenaran dari Allah. Nah, perasaan ini, saudara-saudara, akan mengarahkan pandangan kita kepada Allah dalam sikap meminta pengampunan, supaya Ia akan dihiburkan dan Allah akan mengampuninya. Uit de context kunnen we duidelijk zien dat de mensen die hier beloften ontvangen niet degenen zijn die rouwen vanwege het verlies van een geliefde. Maar verdriet wordt geïnterpreteerd als een vorm vanwege het gevoel van zonde. Een diep gevoel van wroeging als gevolg van zondige daden en de rechtvaardiging van God vereist. Dit gevoel zal zijn blik op God richten en de houding dat hij om vergeving vraagt, zodat hij getroost zal worden en God hem zal vergeven. Hal yang berikut, hal yang ketiga, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi.
zal de zachtmoedigen van zijn zullen de aarde hebben. Lemah lembut di sini tidak sama dengan lemah lunglai. Lemah berarti lemah dan tidak berdaya. Lemah lembut berarti lemah lembut sekaligus kuat. Kata sifat Yunani praus berarti lemah lembut, rendah hati, penuh perhatian dan sopan. Seorang yang lemah lembut akan merendahkan dirinya di hadapan Allah, pada firman-Nya dan kepada ajarannya. Bukan orang yang berkompromi dengan kejahatan, melainkan menegakkan kebenaran dengan hormat dan takut akan Allah. Zachtmoedig is niet hetzelfde als zwak. En zwak betekent zwak en hulpeloos. Zachtmoedig betekent dat je tegelijkertijd zachtaardig en sterk bent. Het Griekse bijvoeglijk naamwoord praus betekent zachtaardig en nederig, zorgzaam en beleefd. Iemand die zachtmoedig is, zal zichzelf vernederen voor God, voor zijn woord, voor zijn leringen, niet voor dekenen die een compromis sluiten met het kwaad, maar eerder de waarheid hoog houden met respect en vrees voor God. Hal yang keempat, saudara-saudara, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Zalig zijn degenen die hongerig en dorstig zijn naar de waarheid, omdat ze tevreden zullen zijn. Saudara, Injil Matius di sini menggarisbawahi kebutuhan dasar manusia, bahwa manusia memerlukan makan dan minum. Jika keduanya tidak terpenuhi, jika makan dan minum itu tidak terpenuhi, maka ia akan merasa lapar dan haus. Hal ini mengingatkan kepada pemeliharaan Allah tentang makanan dan minuman kepada bangsa Israel dalam pengembaraan mereka. Oleh karena itu, saudara-saudara, maka teologis makan dan minum mempunyai sejarah tentang pengharapan dalam perjanjian lama. Evangelis van Mattheus onderstreept hier de fundamentele menselijke behoefte aan eten en drinken. Als niet aan beide wordt voldaan, zal hij honger en dorst krijgen. Dit doet denken aan God voorzienigheid van voedsel en drank aan de Israëlieten tijdens hun omzwervingen. Daarom hebben de theologie van eten en drinken en geschiedenis van hoop is het Oude Testament. Maka makna teologi dari makan dan minum mempunyai latar belakang akan pengharapan umat Allah dalam perjanjian lama setelah masa pembuangan melewati pengembaraan menuju tanah perjanjian. Lapar secara rohani harus menjadi karakteristik dari seluruh umat Allah, di mana ambisi tertinggi bukanlah hal-hal yang bersifat materi, tetapi harus terfokus pada hal-hal yang bersifat rohani. Jadi di sini saudara-saudara, kata lapar dan haus akan kebenaran berarti merindukan kehendak Allah atau perkenaan Allah, serupa dengan Allah dalam mendapatkan kebahagiaan sejati dan kebenarannya. Hal yang kelima, saudara-saudara, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ten vijfde, zalig zijn vrijgevig mensen, omdat ze genade zullen krijgen. Apakah yang dimaksud dengan kemurahan hati? Apakah kemurahan hati identik dengan kebaikan? Wat wordt bedoeld met vrijgevigheid? Is vrijgevigheid synoniem met vriendelijkheid? Saudara kekasih Tuhan, kemurahan hati adalah salah satu dari buah-buah Roh Kudus dan diperintahkan di dalam firman-Nya. Ini adalah hasil dan membuktikan bahwa Kristus yang kita imani hidup di dalam kita.
bahwa kemurahan hati lebih dari sekedar rasa, tetapi merupakan prinsip yang harus berlaku, yang tidak hanya menggerakkan hati, tetapi menggerakkan tangan dan menggerakkan seluruh kehidupan sebagai manusia yang penuh kasih kepada Allah dan dibuktikan kepada sesama. Vrijgevigheid is compassie voor mensen in de nood. Vrijgevigheid is een van de vruchten van de geest, heilig en geboden in zijn woord. Dit is een resultaat en bewijs dat de Christus waarin we geloven in ons leven. Die vrijgevigheid is meer dan alleen een smaak, maar het is een principe dat moet worden toegepast. Dat niet alleen het hart beweegt, maar ook de handen. Het hele leven beweegt als mensen die oprecht lief hebben, jegens God en bewezen hebben aan hun medemensen. Hal yang keenam, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Dan zalig zijn de rein van hart, omdat ze God zien. Nah saudara, kesucian hati bukanlah kehidupan yang tanpa dosa. Tetapi di sini orang yang mempunyai kesucian hati adalah orang yang menyadari akan kelemahan dan dosa serta berusaha untuk datang dalam kekudusan diri di hadapan Allah. Zuiverheid van hart is geen leven zonder zonde. Maar hier zijn mensen die zuiver van hart zijn. Mensen die zich bewust zijn van zwakheden en zonden en proberen zelf in heiligheid tot God te komen. Berkat yang didapat, Alkitab katakan berkat yang didapat dari orang yang suci hatinya adalah bahwa ia akan melihat Allah. Dalam pengertian ia akan dilengkapi oleh Allah dengan hikmat dan akal budi untuk mampu memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Zegeningen verkregen door degen die zuiver van hart zijn, dat hij God zal zien. In zekere zin zal hij door God met wijsheid en reden worden uitgerust om God te kunnen verheerlijken en zegen voor anderen te zijn. Hal yang ketujuh, saudara-saudara, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ten zevende, zalig zijn degenen die de vrede brengen, want zij zullen kinderen van God worden genoemd. Dalam perjanjian lama, kata damai berasal dari kata Ibrani shalom, yang meliputi damai sejahtera. Sehingga orang yang membawa damai sejahtera adalah orang yang mencari shalom bagi sesamanya. Orang yang memberitakan shalom bagi sesamanya. Orang yang menciptakan shalom dengan sesamanya. Dalam perjanjian lama dikatakan juga Allah adalah sumber damai. Allah adalah shalom itu. Shalom Allah itu diberikan kepada manusia dalam diri Yesus Kristus Sang Mesias, Sang Pembawa damai sejahtera bagi dunia. Bahwa Kristus telah mendamaikan manusia dengan Allah yang terpisah karena dosa. Sehingga manusia yang telah menerima damai sejahtera dituntut untuk hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Gemeente Yesus Christus, in het Oude Testament komt het woord vrede van het Hebreeuwse woord shalom, wat vrede omvat. Dus degenen die vrede brengen, zijn degenen die shalom zoeken voor elkaar en maakt shalom met elkaar. In het Oude Testament staat ook, God is de bron van vrede. Shalom van God, gegeven aan de mensen in Jezus als de Messias. De vredesticker van vrede voor de wereld. En Christus verzoent de mens en God, die gescheiden zijn van de zonde, zodat de mensen die vrede hebben ontvangen en de vrede met God moeten leven.
En de laatste. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Zalig degenen die vervolgd worden vanwege gerechtigheid, omdat zij de meesters zijn van het koninkrijk van de hemel. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam ayat 11 dan 12 kembali mengingatkan kita agar orang percaya bersukacita dan bergembira. Jika mereka dianiaya karena upah besar di surga. Karena demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelumnya. Nah, saudara, dalam kata-kata yang demikian Tuhan Yesus memperingatkan hamba-hambanya tentang apa yang mereka harapkan, apa yang akan ditemui, dan bagaimana respons mereka terhadap segala bentuk pemberitaan Injil yang akan dilakukan. Saudaraku, jelas bagi kita bahwa apa yang menjadi harapan Allah bagi anak-anaknya sebagai murid-murid Yesus, ahli waris kerajaan Allah. Versen 11 en 12 herinneren mensen er opnieuw aan om te geloven. Verheug u en wees blij als zij vervolgd worden, vanwege het grote loon in de hemel. Want zo hebben ze de voorprofeten vervolgd. Met dergelijke woorden waarschuwde de Heer Jezus zijn dienknechten voor wat ze hoopten, wat ze zouden vinden en hoe hun reactie op alle vormen van prediking van evangelie werd uitgevoerd. Nah saudara, ucapan bahagia ini menjadi sebuah ajaran yang harus menjadi tuntutan hidup. Bukan lagi untuk kita belajar tentang bagaimana melakukan ucapan bahagia, tetapi bagaimana merespons ucapan bahagia itu secara nyata, secara aktual dalam kehidupan kekristenan yang sebenarnya. Dan apa yang selama ini ada dalam pikiran kita, ada dalam kehidupan kita secara nyata, mungkin bertolak belakang dengan konsep ucapan bahagia yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bahkan mungkin kita katakan terlalu sempurna, bagaimana bisa? Tetapi pilihan iman, beta katakan di sini satu kali lagi, pilihan iman mempunyai konsekuensi yang tidak gampang. Tetapi harus menjadi komitmen iman yang berani dan mau untuk melakukannya. Apapun kondisi situasi yang terjadi dalam kehidupan dan dunia yang kita tempati dan hidup. Dit gelukkig woord en leren die een levensgift moet zijn, die we niet langer hoeven te leren, maar hoe we er echt actueel op kunnen reageren in het echte leven van het christendom. Wat altijd in onze geest heeft bestaan, is misschien in strijd met het concept van gelukkig worden van Jezus. Zelf te perfect. Maar de keus van het geloof heeft gevolgen die niet gemakkelijk zijn, maar het moet en moedig de wijding van het geloof zijn en bereid om het te doen, ongeacht en de omstandigheden van de situatie die zich voordoet in het leven en de wereld waarin we leven en leven voor. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Firman-Mu yang tinggal di dalam hati dan hidup kami berharap Tuhan firman-Mu akan mampu menuntun kehidupan kami untuk tetap setia menjadi murid-murid. Karena itu Tuhan kami mohon, biarlah Engkau tetap menjaga dan menaungi kami di tengah situasi, di tengah kehidupan, di tengah berbagai pergumulan sampai hari ini. Dan Bapa di sorga, biarlah firman-Mu menjadi bekal bagi kehidupan kami. Dan sebelum kami terpisah satu dengan yang lain, kami minta Tuhan melindungi kami
dan memberkati kami. Kasih setia Tuhan Yesus Kristus, sejahtera Allah Bapa, kiranya menuntun menyertai kita dalam hidup kita hari ini, esok dan selama-lamanya. De trouw liefde van de Heer Jezus, de welvaart van God de Vader, kan ons vandaag, morgen en voor altijd leiden en bij ons zijn in ons leven. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Selamat hari Minggu.